Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sofian Dini dengan NIM 2501656 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait linguistik, yaitu sintaksis. Lebih tepatnya saya akan membahas alat sintaksis. Mari kita telah bersama alat sintaksis melalui 4 pilar utama alat sintaksis. Selamat menyimak. Secara etimologis, sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan dan Latin yang berarti menempatkan. Jadi, sintaksis secara harfiah berarti menempatkan kata-kata bersama menjadi kelompok kata atau kalimat. Lebih lanjut, menurut Cair, sintaksis adalah subsistem linguistik yang mengkaji hubungan antar kata atau satuan bahasa lainnya sebagai suatu satuan ujaran. Alat sintaksis adalah faktor-faktor yang harus dipatuhi oleh fungsi-fungsi sintaksis, subjek, predikat, objek, keterangan dalam suatu kalimat. Seperti yang terlihat pada diagram, alat sintaksis mencakup 4 unsur penting, yaitu urutan kata, bentuk kata, intonasi, serta konektor. Pertama adalah urutan kata, yang didefinisikan sebagai letak atau posisi kata yang satu dengan kata lain dalam suatu konstruksi sintaksis. Dalam bahasa Indonesia, urutan kata menjadi peran yang sangat krusial karena ia menentukan fungsi sintaksis seperti subjek, predikat, dan objek. Perbedaan urutan dapat menimbulkan perbedaan makna yang signifikan. Sebagai contoh, perhatikan perbedaan antara Ninuk melirik Dino dan Dino melirik Dinuk. Meskipun pola sama, SPO perubahan urutan mengubah peran kata, yakni siapa menjadi pelaku dan siapa menjadi sasaran. Contoh lain dalam hal makna adalah lagi makan sedang berlangsung dan makan lagi berulang. Perlu dicatat pula bahwa unsur keterangan cenderung lebih fleksibel posisinya dan dapat berpindah dari akhir ke awal kalimat seperti dari pola SPOK menjadi KSPO. Kedua adalah bentuk kata. Bentuk kata diwujudkan melalui afiks atau imbuhan. Dalam sintaksis, perubahan bentuk kata melalui proses morfologis seperti afiksasi dapat mengubah peran gramatikal dan bahwa makna dalam kalimat. Prinsip semantik yang berlaku adalah bentuk kata yang berbeda menghasilkan makna yang berbeda pula. Mari kita lihat dari tabel. Perubahan afiks menjadi di mengubah peran kalimat dari aktif ibu mencium adik, ibu sebagai pelaku menjadi pasif ibu dicium adik, ibu sebagai sasaran. Deduplikasi pengulangan kata mengubah jumlah, misalnya buku tunggal menjadi buku-buku jamak. Afiksasi juga menentukan keberterimaan gramatikal kalimat. Kalimat sayur beli ibu tidak gramatikal, namun menjadi berterima ketika ditambahkan afiks pasif menjadi sayur dibeli ibu. Ketiga adalah intonasi yang meliputi nada, durasi, dan tekanan suara. Dalam ragam tulis, intonasi direpresentasikan oleh tanda baca. Fungsi utamanya menentukan modus kalimat, membatasi subjek dan predikat, memisahkan kelompok kata atau frasa. Contoh yang paling jelas adalah dalam pembeda modus kalimat. Unsur segmental yang sama seperti ibu sedang sakit dapat menjadi kalimat bertanya, kalimat berita, atau bahkan perintah atau seru. Hanya dengan perbedaan intonasi dan tanda baca, titik, tanda tanya, dan tanda seru. Selain itu, tekanan atau jeda berperan penting dalam pembeda kelompok kata. Sebagai contoh, buku sejarah baru bermakna buku tentang sejarah yang baru terbit, sedangkan buku sejarah baru bermakna buku tentang sejarah zaman baru. Pembeda jeda ini menentukan batas fasa.
Terakhir adalah konektor, yang juga dikenal sebagai kata tugas atau partikel. Fungsi utamanya menghubungkan satu konstituen dengan konstituen lain. Konektor bersifat tertutup, jumlahnya terbatas, dan sangat penting untuk memperjelas hubungan antar unsur dalam kalimat agar tidak ambigu. Sebagai ilustrasi kalimat, Raja sakit permaisuri meninggal memiliki hubungan yang tidak jelas tanpa konektor. Konektor terbagi menjadi dua jenis. Pertama, koordinatif berfungsi menghubungkan dua konstituen yang sederajat atau setara, misalnya kata dan atau, tetapi dua, subordinatif yang berfungsi menghubungkan konstituen yang tidak sederajat atau bertingkat, misalnya kata kalau, meskipun, dan karena. Contohnya, kita dapat memperjelas hubungan kalimat ambigu tadi menjadi raja sakit karena titik-titik. Demikianlah presentasi mengenai 4 pilar utama alat sintaksis: uraian kata, bentuk kata, intonasi, dan konektor. Semoga materi ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana struktur kalimat bekerja dalam bahasa. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.